Guys, saat ini dikabarkan bahwa ekonomi Cina sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kamu juga pernah mendengar ya beberapa berita tentang bagaimana Cina tengah mengalami krisis. Emang bener Cina lagi krisis? Bukannya kayaknya pertumbuhan ekonominya lagi meroket ya? Beberapa media menyebutkan bahwa ekonomi Cina mengalami perlambatan, guys. Bahkan di bulan sebelumnya, beberapa media menyebutkan bahwa ekonomi Cina memang diproyeksi akan melambat dan katanya Cina mungkin tidak akan pernah menjadi negara maju. Tampaknya China memang sedang mengalami masalah yang cukup serius, mulai dari ekonomi yang lesu sampai dengan krisis sektor properti yang memang belum selesai. Lesunya ekonomi Cina dirasakan sejak April 2023 dan kekhawatiran ini semakin meningkat karena adanya gagal bayar yang dilakukan oleh Country Garden. Country Garden sendiri merupakan salah satu pengembang terbesar di Cina. Gagal bayar, apa sih maksudnya gagal bayar? Nah, si Country Garden, perusahaan properti Cina ini ternyata gagal melakukan pembayaran bunga atas 2 obligasi dolar AS yang membuat takut para investor. Hal tersebut mengingatkan kita pada kasus Evergrande yang gagal membayar utang pada tahun 2021 dan menandakan dimulainya krisis real estate. Pada dasarnya pemerintah Cina telah melakukan berbagai tindakan untuk menghidupkan kembali pasar real estate. Akan tetapi memang kondisinya kurang memungkinkan. Kenapa? Karena perusahaan terkuat pun tengah tertatih-tatih di ambang default atau gagal bayar. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang memperburuk ekonomi China, mulai dari lesunya konsumsi masyarakat, inflasi yang rendah atau saat ini mengalami deflasi, sampai dengan sektor manufaktur yang mengalami perlambatan. Data dari Trading Economics menunjukkan bahwa penjualan retail hanya tumbuh 2,5% pada bulan Juli, turun dari 3,1% di bulan Juni, dan melesat dari perkiraan analis dengan proyeksi pertumbuhan pada 4,5%. Tingkat pengangguran di China juga mengalami kenaikan walau peningkatannya tidak signifikan, yaitu dari 5,2% di bulan Juni menjadi 5,3%. Tadi kita membahas bahwa salah satu faktor lainnya adalah tingkat inflasi China yang rendah. Berapa sih? Deflasi di China juga menjadi alarm bahaya tidak hanya bagi China sendiri tapi juga dunia. Kenapa? Karena hal ini bisa menjadi awal perlambatan konsumsi masyarakat China, di mana China juga menyumbang atau memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Tidak hanya inflasi pada tingkat konsumen atau yang diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen, inflasi China di tingkat produsen atau producer price index juga mengalami deflasi, yaitu sebesar 4,4% year on year. Ekonomi China juga diperparah dengan meningkatnya utang pemerintah daerah yang melonjak cukup besar, dan hal tersebut sebagian besar karena adanya penurunan tajam pendapatan penjualan tanah akibat merosotnya properti dan juga adanya dampak yang berkepanjangan dari adanya lockdown ketika pandemi. Tekanan fiskal yang terjadi pada tingkat daerah tidak hanya menimbulkan risiko bagi bank-bank di China, akan tetapi juga akan menekan pada kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan dan memperluas layanan publik. Saat ini pemerintah China telah meluncurkan berbagai langkah untuk meningkatkan ekonomi, termasuk di dalamnya menurunkan tingkat suku bunga dan juga langkah lain untuk membantu pasar properti dan juga bisnis konsumen. Faktor lain yang menjadi perhatian terutama untuk jangka panjang adalah penurunan demografi. China saat ini juga mengalami krisis populasi, selain itu juga mengalami ketegangan hubungan dengan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan juga Eropa. Tingkat kesuburan di China kini bahkan disebut lebih rendah dibandingkan Jepang. Jepang padahal merupakan negara yang sudah lama dikenal dengan masyarakatnya yang menua. Kenapa? Berdasarkan data, tingkat kesuburan total di China, yaitu jumlah rata-rata bayi yang akan dimiliki seorang perempuan sepanjang hidupnya, turun ke rekor terendah sebesar 1,09 pada tahun lalu dari 1,30 pada 2 tahun sebelumnya.
Tentunya melambatnya pertumbuhan ekonomi China bisa membawa kabar buruk bagi Indonesia. Hal tersebut karena adanya hubungan saling ketergantungan ekonomi antara China dan Indonesia yang semakin erat dalam 2 dekade terakhir. Pada saat terjadi krisis finansial global pada 2008-2009, salah satu faktor utama tetap tumbuhnya ekonomi Indonesia adalah adanya permintaan dari China, sehingga hal tersebut dapat mengkompensasi turunnya permintaan dari pasar global yang lesu.